Alhamdulillahilladzi tafarrada bil rububiyyati wal uluhiyyati kamalan wa khassa bil asma'il husna wa sifatil ula jalalan wa jamalan. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu ala sawabi ni'amihi wa jazila ataihi nawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi awsati syari'atin wa akmaliha khilalan. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman katsiran. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ahlullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan cara menjauhi segala larangannya dan sedapat mungkin melaksanakan semua perintahnya. Ketakwaan kepada Allah adalah sebuah keniscayaan karena Dialah yang melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat Allah yang tiada terbatas, nikmat yang mustahil bagi kita menghitung jumlahnya. Kesehatan jasmani dan rohani, lingkungan yang bersih dan asli, makanan dan minuman yang lezat dan bergizi adalah sebagian kecil daripada seluruh nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Tetapi seringkali kita lalai untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Artinya sesungguhnya kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami jadikan kamu semua di dalam bumi itu, di bumi tersebut ma'aish, tempat hidup kamu, sumber hidup kamu, ruang hidup dan tubuh kamu semua. Qalilan ma tashkurun, tapi sebagian kecil, hanya sedikit saja dari kamu yang bersyukur. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal bagi makhluknya, lalu menempatkan makhluknya tersebut di bumi, sekaligus menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh makhluknya, ya asupan makanan kita, ya air yang kita minum, yang kita pakai untuk kepentingan lain, begitu juga udara yang kita hirup, dan semua kebutuhan hidup kita itu semua disiapkan oleh Allah Ta'ala di bumi juga. Air yang jernih, udara yang segar, dan berbagai kenikmatan lainnya telah disediakan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi manusia jarang sekali melakukan syukur kepada Allah Ta'ala, sebagaimana dikatakan di akhir ayat tadi, Al-A'raf, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali daripada kamu yang bersyukur ini. Sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah, salah satu bentuk perilaku
tidak bersyukur atau dalam bahasa lain adalah kufur nikmat yang berkaitan dengan bumi yang Allah anugerahkan kepada kita semua, adalah sikap tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan itu sendiri. Manusia secara sengaja maupun tidak sengaja, secara eksploitatif melakukan tindakan perusakan terhadap lingkungan, baik dari skala yang paling kecil maupun dalam jumlah yang begitu besar. Air yang semula jernih berubah menjadi keruh akibat limbah dan sampah yang dibuang sembarangan. Udara yang semula segar berubah menjadi panas dan penuh polusi akibat emisi kendaraan bermotor, pembakaran hutan, dan asap industri. Tanah yang semula subur berubah tandus dan tercemar oleh zat-zat kimiawi dan juga oleh alih fungsi lahan yang tanpa perhitungan, tanpa perencanaan, sehingga menyebabkan berkurangnya resapan air ke dalam tanah. Allah Ta'ala jelas dalam surat Al-A'raf melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Di dalam surat Al-A'raf juga Allah Ta'ala dalam ayat 58 mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wahai manusia, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki kondisi bumi tersebut, dan serulah namanya, serulah, panggillah Allah Ta'ala itu dengan rasa takut yang ada pada kamu dan dengan rasa harap yang ada pada kamu. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu begitu dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ulama-ulama tafsir memaknai ayat ini bahwa setelah bumi diatur dengan baik oleh Allah Ta'ala, artinya Allah Ta'ala menciptakan bumi dengan kondisi yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi dengan berbagai kebutuhan makhluknya. Allah Ta'ala menjadikan bumi dalam kondisi baik, teratur, dan memerintahkan kita sebagai penghuninya untuk ikut menjaga dan melestarikan keberadaan tersebut. Artinya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan adalah sebuah kewajiban, karena itu merupakan perintah Allah Ta'ala yang begitu jelas di dalam Al-Quran, dan larangan merusaknya juga begitu sore, begitu jelas, begitu lugas, sebagaimana yang dapat dipahami dari beberapa ayat tersebut. Bagaimana mungkin kita seorang hamba yang beriman dan bertakwa melakukan kerusakan lingkungan? Artinya kita betul-betul tidak menangkap mana perintah, mana larangan Allah Ta'ala. Artinya kita betul-betul, kalaupun sudah tahu, tidak mengindahkan larangan-larangan tersebut, perintah tersebut. Bukankah merusak ada sesuatu yang perbuatan yang sangat dilarang? Sangat dilarang, sudah jelas di dalam Al-Quran. Perlu diingat juga bahwa ketika umat manusia melakukan kufur nikmat terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan, tidak menjaga kelestariannya, bahkan merusaknya, maka tidak lain efek atau dampak negatif akibat mafsadat yang kita lakukan sendiri akan berulang kembali kepada kita. Dalam surat An-Nisa ayat 147 Allah Ta'ala mengatakan, ma yaqulullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksa kamu jika kamu benar-benar bersyukur dan beriman. Dan Allah Ta'ala itu zat yang maha menerima, syakir, maha menerima perbuatan baik, alimah, dan Allah Ta'ala mengetahui siapa yang berbuat kerusakan di antara kamu. An-Nisa ayat 147. Ayat ini yang baru kita baca tadi mengingatkan kita agar kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah Ta'ala, termasuk anugerah bumi, anugerah air, anugerah tanah, anugerah udara yang begitu segar yang Allah Ta'ala wariskan kepada kita dari generasi ke generasi. Harus dijaga, dan ini menjadi amanat daripada ayat tersebut. Jangan sampai bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, terkontaminasi, tercemarnya tanah, air, dan udara, itu semua tidak lain adalah akibat yang dilakukan oleh tangan kita sendiri.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW merupakan teladan yang sempurna bagi kita umat Islam. Dalam hal menjaga kelestarian lingkungan, Nabi kita meminta untuk kita menanam dan menanam. Tidak melakukan israf, tidak melakukan berlebihan dalam penggunaan air. Sehingga dalam hal yang penting sekali ibadah itu tidak boleh kita lebih berwudu dengan menggunakan air secara berlebihan. Di dalam hadisnya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, apabila hari kiamat akan terjadi beberapa saat lagi, wafiyah di ahadikum fasilatun, sementara di tangan kamu masih ada bibit yang akan bisa kamu tanam tumbuh. Fa'in istatokta ayat usaha kalau yang besar. Kalau kamu masih sempat untuk menanam bibit tersebut, meskipun hari kiamat terjadi beberapa saat kemudian, fal yang besar kata Rasulullah, hendaklah kamu tanam. Karena itu bagian dari keharusan atau kewajiban kita, bahwa kiamat terjadi sudah pasti terjadi besok. Itu bukan kuasa kita, bukan kewajiban kita untuk mencegahnya. Ini beberapa hal daripada contoh atau keteladanan Nabi besar kita Muhammad SAW untuk diteladani oleh umatnya di dalam kepedulian terhadap lingkungan. Sedang umat kaum muslimin rahimahumullah, demikian beberapa peringatan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW untuk kita lebih memiliki awareness, memiliki kepedulian terhadap lingkungan kita. Siapa lagi yang harus menjaga kualitas air, kualitas tanah, pembagian alokasi mana lahan hijau, mana lahan huni dan seterusnya, tidak lain adalah tanggung jawab kita sendiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin.